Saya merasa bahwa saya itu sudah kasarane wong ngomong dosaku ki oke lho rek. Lah ngamuk ya anake wong nuwesu-nesu sama anake orang jambaki anake wong jentus-jentusne anake wong dosaku oke lho. Ngono kuwi kok ya ora sadar. Wis diwelok-lokne kaya ngono kok wis sampai aku dihujat. Roh mamas tampan kok ya wis kejet-kejet. Malah aku heran Gusti. Hah? Saya itu punya video 14.000 video. Mbok sadar to rek, iku mau pelayaran, pengeboran, pengimporan, pencelurutan, penghapusian, penipuan, pengpengan kuwi lah wis pokoke. Stop jatuh cinta pada laki-laki. Bayangan. Pokoknya lek lambene sampai tak kuncret rasane lambe iki kok ya gak ono sing Saya tahu berbicara tentang permanukan itu membuat kita berpikir yang tidak netral. Saya sangat sadar manuk itu membuat pikiran jadi melayang dan tidak jelas. Saya tahu manuk itu bisa membuat kita itu jatuh, terseok-seok, tapi ora kaya ngono to rek. Halo. Halo, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Iku live-ku dimatiin dulu. Kipas anginnya dimatiin, Mbak. Oke. Ya. Kipas angin dimatiin, live saya dimatiin, jadi kamu dengar apa yang saya omongkan. Ada apa, sayang? Ini Miss Yuni, sebelumnya selamat malam ya. Selamat malam. Saya minta maaf sebelumnya. Ini nih saya sih pengen mencurahkan isi hati saya. Mudah-mudahan dengan saya curhat dengan Miss Yuni sedikit plong pemikiranku ya Miss. Kenapa sayang? Tentang apa sayang? Gini, saya kan awal mula saya berangkat ke luar negeri ini kan ada masalah dengan suami ya. Waktu itu anak saya masih kelas 4 SD. Sekarang anak saya itu udah university. Nah gini Miss, waktu saya berangkat keluar itu membawa luka hati lah Miss. Gara-garanya suamiku itu punya tanah, dijual lah tanah itu waktu zaman dulu itu 60 jutaan. Wajar kan Miss, saya selaku istri itu nanya duitnya mana, karena bukan untuk saya ambil, kita makan aja susah loh Miss. Terus suamiku bilang gini, ini uang saya nggak ada hubungannya dengan kamu. Ya Allah Miss, ngenes banget aku dengar kayak gitu, sakit rasanya hatiku. Saya sudahlah, akhirnya dengan beriringnya waktu suamiku nyuruh aku keluar negeri. Kamulah pergi keluar negeri sana jadi TKW, kamulah kirim duit sama saya, dia bilang gitu Miss. Saya disuruh pergi keluar negeri, dia yang mau nerima duit gaji gitu Miss. Terus buat apa duitnya, kata saya bilang gitu ya, kalau saya keluar cobalah nggak usah saya keluar negeri, kamu kan punya uang dapat jual tanah itu, kasih ke saya lah sedikit 10 juta atau 20 juta buat modal bikin rumah makan, sebab saya punya sedikit kelebihan, saya pandai memasak Miss. Nah soalnya waktu saya hamil pun Miss, saya tuh jualan makanan segala macam laris banget Miss. Sampai buat lahiran aja saya nggak minta ke siapa-siapa Miss, saya sendiri jualan. Dari jualan keliling desa, bawa makanan segala macam laris manis nih, sampai biaya lahiran di rumah sakit nggak minta duit dengan siapapun, itu duit saya sendiri dari hasil jualan. Nah udah itu akhirnya karena nggak ada suami itu nggak mau Miss ya, suami itu nggak mau ngasih duitnya, duit itu Miss diserahin ke orang tuanya semua. Jadi kataku ya sudah nggak apa-apa, saya pun nggak punya hak sesuai dengan bilangmu tadi, ini uang saya nggak ada hubungannya dengan kamu. Akhirnya singkat cerita saya berangkatlah Miss ke luar negeri sini. Kemana? Kamu ada di mana sayang? Sekarang saya ada di Curuan. Oh di Jingwan, di Hong Kong, oke. Terus? Iya. Terus? Iya. Terus karena saya tuh membawa luka, saya berangkat bawa luka ya Miss. Saya prihatin banget, alhamdulillah lah Miss. Sejak saya pergi sekarang anakku sekarang udah kuliah, seperak bolong pun nggak ada duit dari suami, nggak ada sama sekali. Suami nggak ada membiayai hidup, tapi nggak apa-apa, saya ikhlas. Sekarang ini Miss, suamiku udah menikah dengan wanita lain, ya nggak apa-apa, nggak masalah, saya legowo. Tapi saya ini membawa beban untuk anak Miss. Anakku sekarang ini udah kuliah, tapi
saya sudah mulai cerita sih, pernah anakku bilang begini, saya ini kok nggak ada kasih sayang ya, dia bilang gitu. Saya uang itu saya terpenuhi dari mama katanya, apa keinginan saya ada, tapi saya ini kok nggak ada orang tua ya. Dia bilang begitu, Miss. Terus saya bilang gini, kamu ada nak, kamu ada orang tua, ini nama ayah kamu, ini alamat ayah kamu, silakan datang ke sana. Saya enggak pernah memutuskan silaturahmi antara kamu dengan bapak kamu, tidak sama sekali. Cuman maaf kalau Ananda menginginkan mama harus bersatu, enggak lagi, sudah berlalu. Saya bilang gitu, sudah belasan tahun nak, saya bilang gitu. Nah, anak saya sekarang universitas dan dia itu tidak pernah mengungkit-ungkit masalah bapaknya lagi. Semenjak dia ngomong kayak gitu, tapi saya nih sekarang ini seperti menanggung beban. Saya harus bercerita seperti apa dengan anak saya itu. Sampai sekarang nih saya 4 bulan nggak ada komunikasi dengan anak saya. Sebab Anakmu cowok atau cewek, Mbak? Anakmu cowok atau cewek? Cowok. Oke. Terus? Iya, saya ini makanya saya belum mau komunikasi dengan anak saya. Suatu saat mau saya telepon dia, mau saya kasih tahu gitu. Tapi selama ini, Miss, saya nggak pernah salah ngajar. Saya bilang ke anak saya itu, kamu nak setiap habis sholat doakan ayah kamu, karena bagaimanapun itu adalah ayah biologis kamu. Saya selalu, jadilah kamu anak yang soleh, sebab kamu nggak akan sukses tanpa doa orang tua. Cuman sekarang ini, Miss, apa yang harus saya lakukan untuk anak saya itu? Anak kamu umur berapa sih? Anak kamu umur berapa sih? Sekarang 21 tahun. Oke. Dia itu dari, nggak kedengaran Miss ya, Miss? Silakan. Iya, anak saya itu pisah dengan ayahnya itu dari umur 9 tahun. Oke. Kenapa kamu tidak mencari ayah baru saja buat dia? Saya sudah nikah, Miss. Oke, sudah nikah nih. Iya. Dari dia umur berapa? Dari dia umur berapa? Baru tahun kemarin saya menikah. Oke. Menurut pendapat saya ya, anak kamu bukan anak kecil lagi. Dia sudah punya naluri. Kalau dia menikah, dia pun sudah punya anak. Jadi anak umur 21 tahun menurut pendapat saya tidak ada yang perlu dieksplanasi, nggak perlu ada sesuatu yang harus dijelaskan, karena dia akan merasakan kehidupan itu. Tapi jika anak itu merasa kekurangan kasih sayang di saat dia sudah umur 21 tahun, itu ada yang aneh menurut pendapat saya. Ada yang aneh. Kenapa? Karena anak saya mengalami hal yang sama. Anak-anak saya mengalami hal yang sama. Jadi dari perceraian, tapi kan kami kembali lagi dalam rumah tangga kami. Jadi menurut pendapat saya, anak kamu cowok ya? Cowok ya? Karena saya juga punya anak cowok. Punya anak cowok. Jika anak menyalahkan ibunya, maaf banget saya ngomong, lebay. Apalagi seorang laki-laki. Di umur 21, harusnya dia menunjukkan kasih sayangnya pada ibunya. Yang sudah berjuang mati-matian. Bukan dia mencari kesenangan dia, tapi hari ini dia harus menyenangkanmu. Jika di umur 21 tahun dia masih menuntut kesenangan untuk sebuah identitas seorang ayah, bagi saya, ya anak itu kurang lebih nanti besarnya sama kayak bapaknya. Saya minta maaf, bukan saya ingin menghakimi. Karena anak seperti itu sudah tahu mana yang wajar, mana yang tidak wajar. Kecuali anakmu masih SMP, SMA, SD, itu saya masih bisa mengerti. Anak sudah kuliah loh, anak udah umur 21 tahun, mau jadi apa? Nah ini Miss yang saya bilang kemarin, Miss, saya kan baru 1 bulan yang lalu saya pulang, Miss ya, pulang ke Indonesia. Nah terus itulah yang 3 bulan yang lalu, sebab ini bulan terakhir ini saya nggak ngomong dengan anak saya setelah saya menjumpai dia. Terus saya bilang gini sama anak saya, nak, kata saya, sepertinya kok karakter kamu ini 100% kamu berkiblat ke ayah kamu. Saya bilang gitu. Ayo, maaf, lebay bagi saya. Kenapa? Iya, betul, Miss. Kenapa? Anak sudah umur 21 tahun, bukannya dia datang dan mengatakan pada ibunya, "Ibu, terima kasih karena engkau berjuang sendiri tanpa ayah saya. Ibu, terima kasih engkau sudah membesarkan saya secara pribadi. Ibu, terima kasih."
sekarang saya sudah kuliah. Harusnya itu yang keluar dari mulutnya dia. Dia menikah, dia tidak perlu sambungan dari ayahnya. Kalau dia seorang perempuan, saya masih bisa mengatakan wajar, karena seorang anak perempuan itu adalah anak kesayangan dari ayah. Tapi kalau laki-laki umur 21 tahun menuntut ibunya yang sudah berjuang, ibunya yang selama ini jadi pembantu di luar negeri, maaf, saya tidak akan pernah simpati pada anak-anak seperti ini. Hari ini kamu masih sehat, hari ini kamu masih punya uang, hari ini kamu masih bekerja. Anakmu pun tidak tahu bagaimana caranya berterima kasih pada orang tuanya. Saya nggak tahu kalau kamu sakit, apakah dia akan mencintaimu seperti engkau mencintainya. Nah, makanya dari itu, Miss, setelah saya begini, Miss ya, saya tuh mulai berpikir. Nah, jadi ada beberapa aset saya, Miss ya, akhirnya saya mengatasnamakan nama saya, Miss. Iya, itu nggak salah? Iya, Nggak salah. karena saya sudah mulai melihat gejala ini gitu loh, Miss. Saya ini, Miss, gimana sih ya, namanya itu anak kandung. Saya tuh hati saya teriris gitu. Kenapa kok saya masih disalahkan gitu ya? Kenapa kok perceraian itu saya disalahkan gitu? Kalau andai katanya dia tidak terpenuhi secara materi, Mbak, mungkin. sebentar. Saya tidak setuju dengan apa yang kamu katakan karena perceraian itu. Dia sudah dewasa. Jadi itu bukan alasan. Saya tidak bisa terima seorang anak laki-laki yang harusnya di umur dia yang sudah kuliah, hari ini dia melindungimu. Bukan dia menuntut kamu. Halo, kamu anak laki-laki. Hari ini ibumu masih sehat, kamu nuntut ibumu. Bagaimana kalau ibumu tiba-tiba sakit di Hong Kong? Belgendes tai kucing dia mau menjagamu. Iya ya. Udah sadar diri. Gini Mbak, saya mencintai kedua anak saya. Tapi saya selalu katakan sama anak-anak saya, jika kamu melanggar ketentuan yang saya berikan, saya akan mencabut semua aset-aset yang ada. Semuanya saya ambil alih. Karena saya sudah bilang sama anak-anak saya membesarkan kalian dengan cinta dan kasih. Jika suatu saat kalian tidak bisa memberikan cinta yang saya berikan pada kalian, nggak apa-apa. Tapi kembalikan aset saya. Saya sudah ngomong sama Koko ataupun Meme, jika mereka menikah suatu saat, saya ambil semua aset saya. Paham nggak? Jadi apa yang kamu lakukan, kamu ambil asetmu itu bagus. Tapi jika kamu mengambil aset itu karena kamu sudah menikah dengan laki-laki lain, dengarkan saya ngomong, itu beda. Kenapa? Karena anakmu berubah bukan karena dia ingin menuntut ayah kandungnya, tapi dia mencurigai ayah tirinya mengambil keuntungan atas dirimu karena kamu baru menikah setahun ini. Jadi kan kita nggak tahu, pikiran positif aja. Enggak, Miss, kalau masalah suamiku yang sekarang enggak, Miss, sebab secara materi suamiku yang sekarang ini pun mapan, dia pegawai negeri, Miss. Makanya saya itu hanya sebentar. Saya nggak tahu. Saya cuma mengatakan pegawai negeri apakah jaminan uangnya banyak? Kan nggak juga. Kan lebih banyak sampean gajinya dibandingkan dengan pegawai negeri, sayang. Boleh dong rasa cemburu itu ada. Soalnya begini, Miss, makanya saya bisa mengatakan tidak, karena selama ini, Miss ya, selama saya setahun menikah dengan suamiku yang sekarang, seperak butek uang saya nggak pernah masuk ke kantong dia. Itu semuanya masuk ke orang curiga, gitu. Kita nggak tahu. Sampean uangnya sampean masuk semua ke laki-laki tersebut, kita nggak tahu. Orang boleh curiga dong, Mbak. Dan jika kecurigaan saya benar, berarti kamu harus menjelaskannya pada anakmu. Karena cemburu itu bukan karena kamu bersama dia atau enggak. Orang cemburu itu tidak bisa diketahui. Ngerti enggak? Iya, Mam. Jadi kecemburuan itu bukan karena itu. Mana dia tahu kalau kamu itu uangnya diambil atau tidak sama suamimu? Kan dia nggak tahu.
Karena ini loh Miss, bulanan anakku itu ya Miss, dari sebelum saya menikah sampai detik ini nggak pernah saya kurangi loh Miss. 1 bulan masuk ke rekening anakku itu 6.500.000 loh Miss. Per bulan. Seperti yang saya katakan bahwa dia punya rasa kecemburuan, kan nggak tahu toh Mbak. Oh, cemburu sosial kok. Bisa jadi. Oh ya, Cecewan ya. Say halo. Iya iya. Ngerti Iya, nggak? Iya Min. Jadi ya kamu harus memberikan pengertian karena kamu menikah lagi itu bisa jadi membuat dia cemburu. Ngerti nggak? Iya. Ngerti? Semua Ngerti. itu tentang uang kok. Ngerti? Ngerti. Jadi Sekarang ini jadi kesimpulannya apa yang harus saya katakan Miss? saya nggak tahu kenapa setelah kamu curiga anakmu seperti itu, asetmu kamu ambil semua. Ya semakin anakmu curiga dong. Selama ini asetnya atas nama dia, kenapa kamu menikah setahun kamu ambil? Boleh dong curiga. Hanya sebagian, nggak semuanya. Ngerti? Hanya sebagian. Karena itulah kamu menimbulkan kecurigaan dia, Mbak. Sebelum kamu menikah kamu tidak mengambil asetnya, tapi setelah menikah kamu mengambil asetnya. Dan dia nggak tahu. Dia nggak tahu kenapa kamu tiba-tiba ambil asetnya. Jadi kamu harus mikir juga dong anakmu, Mbak. Mentang-mentang kamu sudah nikah, terus kamu ambil asetnya separuh, dan kamu katakan bahwa suamimu nggak minta 1 sen pun dari kamu. Mana aku tahu? Bener nggak? Karena gini loh Miss, karena suamiku itu kan punya bisnis juga ya. Di antara bisnis suamiku itu yang megang adik saya gitu loh. Jadi kami Mbak, sampean itu perlu tahu orang cemburu tidak butuh penjelasan. Dia butuh waktu. Tapi karena waktu yang menjawab dan ternyata aset-aset itu kamu ambil, orang semakin curiga sayang. Paham nggak sih maksud saya? Saya tidak peduli betapa kayanya suamimu. Saya tidak peduli betapa hebatnya suamimu. Kalau memang dia hebat, kenapa warisan yang seharusnya buat saya kamu ambil satu persatu? Jika kamu bilang suamimu itu kaya raya, kenapa warisan yang seharusnya buat saya kamu ambil satu persatu? Paham nggak maksud saya? Paham. Kan nggak ada logika sayang. Kamu curhat, saya kasih tahu. Alasannya karena saya orang luar. Saya boleh dong berpikir bahwa kamu itu mengatakan sama saya, suamimu pegawai negeri, suamimu punya bisnis. Tapi saya yang sebagai anak, kenapa harta yang kamu berikan, harta yang kamu cari selama ini saat kamu jadi janda, yang harusnya saya jadi warisan, kenapa kamu ambil? Kenapa? Jelaskan Ibu. Kalau saya jadi anakmu, saya kan bertanya. Kamu cerita sama saya bahwa suamimu kaya raya. Kamu cerita sama aku bahwa suamimu tidak pernah mengambil 1 sen pun uang darimu. Tapi kenapa harta yang kau berikan kamu ambil dari saya? Tolong jelaskan. Nah, gini Miss. Gini Miss, yang saya ambil aset ini Miss ya, yang saya mengalihkan ke saya aset ini kan tidak semua. Di antaranya itu ada 2 bidang tanah. Karena aset 2 bidang tanah ini bukan asli dapat hasil saya. Nah itu dari warisan orang tua saya. Nah warisan dari orang tua saya punya adik laki-laki. Sedangkan di suku kami itu yang punya kuasa itu adalah anak laki-laki. Nah inilah jadinya yang nggak saya wariskan ke anak gitu. Adapun dapat hasil saya semua kerja ini di dia. Saya nggak tahu Mbak, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Intinya itu harus dijelaskan kalau memang benar. Kan kalau memang itu adalah adat, dia tahu dong. Tapi kenapa dia seperti itu tidak menghubungimu? Tentunya kamu harus sadar diri dong kamu sebagai ibu. Kenapa setelah menikah? Kalau memang itu karena adat, pasti dia paham. Tanpa penjelasan darimu dia paham. Iya. Yang dia komplain ini gini loh, Miss. Kenapa saya ini kok kurang kasih sayang ya, perceraian dari orang tua. Terus saya bilang ke dia, kata saya, kamu kurang kasih sayangnya dari pihak mana? Kalau dari pihak bapakmu cari, ini alamatnya sudah saya kasih semua. Bukan Mbak, itu hanya alasan saja. Seperti yang saya katakan, itu semua karena engkau sudah menikah dan hari ini kamu katakan bahwa harta itu adalah sebagai pewarisnya adalah keluargamu laki-laki. Menurutku, kalau saya sebagai seorang anak, boleh dong saya egois?
Iya, Kenapa selama ini kamu kuasai? Kenapa kamu selama ini menguasai dan kamu berikan atas saya? Tapi kenapa sekarang kamu menikah dengan laki-laki lain? Dan saya sudah tahu, sudah yakin nih saya kurang kasih sayang dari bapak saya. Kamu dapat suami, kamu ada yang nemanin, harta yang tiba-tiba yang kamu akukan atas saya sekarang menjadi hak milik keluargamu. Itu yang menjadi PR buatmu. Oke? Iya, soalnya saya kan mau tinggal beberapa bulan lagi pulang gitu loh, Miss. Kan karena saya balik ke sini kan menghabiskan kontrak, karena kemarin itu saya pulang izin cuti. Ini hanya beberapa bulan lagi saya pulang terus, nggak balik sini lagi gitu loh, Miss. Jadi makanya itu, jadi pulang ini nanti apa yang harus aku lakukan? Apakah yang aset yang aku ambil ini tadi itu aku kembaliin semua ke anakku? Apa gimana ini, Miss? Menurutmu, Miss? Saya tidak bisa, Mbak. Saya tidak bisa memberikan solusi. Yang tahu solusinya hanya kamu. Saya cuma ingin menjelaskan, sekarang anakmu bukan butuh kasih sayang darimu, tapi dia hanya butuh waktu untuk menenangkan dirinya. Kenapa harta yang selama ini kamu berikan sama dia, tiba-tiba kamu katakan bahwa itu harta milik keluargamu, yang harus diambil oleh keluargamu, dan yang menguasai adalah keluargamu laki-laki. Kenapa selama ini jika itu bukan hartamu, kenapa engkau berikan pada dia? Itu aja. Dan kamu sudah katakan pada dia bahwa kamu menikah dengan orang kaya raya, orang yang punya bisnis, orang pegawai negeri. Tidak satu sen pun uangmu dipakai oleh laki-laki itu. Tapi kenapa? Itu yang harus kamu jawab sendiri, dan solusinya ada pada dirimu, sayang. Jadi gara-gara harta, bukan gara-gara dia harus kasih sayang, tapi gara-gara harta hubungan anak dan ibu bisa hancur. Paham? Ngobrol baik-baik dengan anak. Ngobrol baik-baik dengan anak. Tadi saya beranggapan bahwa anakmu yang jahat karena sudah umur segitu mengatakan kurang kasih sayang. Setelah saya tahu kamu menikah dengan orang lain yang kaya raya tapi harta anakmu kamu kurangi, ini yang tidak masuk di logika saya jika saya adalah anakmu. Paham? Iya, Miss. Iya. Jadi ya soalnya makanya saya minta solusi gimana sebaiknya. Soalnya saya hanya beberapa bulan ini kan saya pulang terus, nggak kesini lagi. Makanya kalau andai katanya sebaiknya saya kasih ke anak saya, ya nggak apa-apa, nggak masalah sih. Cuma saya kurangin. Gini itu loh, Mbak, anakmu itu bukan butuh hartamu, tapi cara kamu mengambil. Ngerti nggak? Saya rasa anakmu itu tidak akan sakit hati jika kamu ngambilnya sebelum kamu menikah. Tapi setelah menikah, kamu ngambil. Jadi jangan bilang bahwa anakmu itu butuh hartamu saja. Enggak. Karena ini beda. Karena kamu punya laki-laki lain yang notabene lebih kaya, yang notabene kamu bilang pegawai negeri, tapi harta yang kamu berikan pada anakmu kamu kurangi. Itu aja. Ya? Iya. Ya, sudah ya. Ya, makasih ya, Miss ya. Yo, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman, saya bisa percaya dengan cerita kalian. Boleh dong saya juga sebagai orang luar juga tidak percaya dengan cerita kalian. Boleh dong. Saya punya hak dong mutlak kan, bisa menolak dan bisa mengatakan iya atau tidak. Karena kalian curhat, boleh dong saya mendebat apa yang ingin kalian sampaikan. Bener gak sih?